Ini saya baru pulang habis nyoblos. Ada cerita yang menarik yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Tadi waktu saya mau masuki ruang tunggu, ruang TPS, itu saya lihat agak ramai memang ya. Kemudian saya berkelakar dengan suara saya kencangkan. Saya bilang, Pak, kepada petugas TPS, Pak izin Pak, apakah saya boleh atau bisa memilih Anies Baswedan di TPS ini? Si petugas tersenyum, kemudian saya tidak sangka calon pemilih lain yang dalam deretan kursi yang cukup banyak itu, kurang lebih ada 40 kursi lah. Mereka itu ada yang ketawa, kemudian secara serentak mereka menjawab, tenang aja Pak, kami juga di sini pemilih Anies kok. Nah, yang lebih heran lagi yang saya juga kaget, si petugas TPS itu menyampaikan begini, tenang Pak, kita satu koalisi Pak. Betul-betul di luar dugaan saya, dan saya kira apakah ini juga terjadi di banyak TPS, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat ada laporan seperti yang saya lihat dari Papua, satu TPS itu semuanya isinya Anies. Apakah ini adalah sebuah fenomena kemenangan Anies, apa sebuah fakta yang akan mengantarkan Anies menjadi presiden? Kita tunggu aja nanti. Salam akal sehat. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, kalau saya jawab video ini, ya mungkin ini di daerah mana dulu ya kan. Kalau di TPS saya ataupun di tempat-tempat saya sudah berkeliling tadi sampai 26 TPS ya. Dan di setiap TPS yang menang Prabowo Gibran. Ya, di setiap TPS yang saya datangi sampai 26 TPS tadi, sampai live TikTok juga ya guys. 26 TPS semuanya Pak Prabowo di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, jadi guys, mungkin kalau saya persenkan ya, kalau saya persenkan di semua TPS yang saya datangi, yang saya kunjungi 26 TPS itu, kalau saya persenkan, mungkin pemilih Prabowo Gibran itu di tempat saya ini di setiap TPS 75% sampai 85% Prabowo Gibran, dan 15% Anies, dan 5% Ganjar. Ya, itu di setiap TPS ya. Dan memang Prabowo Gibran di tempat saya ini menang mutlak ya, menang banyak, bukan menang tipis. Dan mungkin kalau kita lihat juga di TPS-TPS di tempat-tempat daerah-daerah lain juga begitu ya guys. Kalau saya jawab bapak-bapak ini ya gimana ya kan? Ya kalau di Aceh mungkin iyalah ya kan. Kalau kita lihat juga survei ataupun kita lihat hasil quick count yang baru-baru ini, ya di Aceh aja yang menangnya Anies ya kan. Tetapi di tempat saya tidak lah ya Pak, tidak ya Pak. Di tempat saya di 26 TPS yang saya datangi, Prabowo Gibran menang mutlak. Kalau kita persenkan 75%, 80% di setiap TPS sampai 26 TPS yang saya datangi. Mantap. Sebentar lagi akan banyak teman-teman kalian itu akan buat status, pemilu kali ini syarat akan kecurangan. Iya. Demokrasi sudah cacat. Kebenaran pasti akan menang. Giliran sudah kalah, tidak apa-apa. Yang penting kita udah milih yang benar dan baik. Menang kalah urusan belakang. Benar. Mari kita lihat orang bodoh mengalahkan orang pintar. So pintar ding. Ya, sering saya juga berdebat dengan teman-teman ataupun keluarga terdekat juga ya, berdebat soal ya biasanya soal ya antara Anies dengan pendukung Prabowo lah ya gitu ya guys. Sampai-sampai kita sekarang ini pendukung Prabowo dikatakan dicurangi, dikasih videonya kan. Waktu saya kasih video balik itu diam gitu kan. Sering sekali berdebat. Tetapi ya begitulah ya, kalau sudah ada bau-bau kemenangan untuk Pak Prabowo Subianto, katanya ada kecurangan, ada macam-macam lah guys. Pening aku guys. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PDI Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul nggak?
2004 maju pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY, PD Perjuangan kalah. 2009 kalahnya lebih telak lagi, pilpres kalah, kalau nggak salah pileg nomor 3 itu, habis Demokrat, Golkar, baru PD. Betul nggak datanya gitu? Ya. Betul? Oh dulu di Demokrat kan? Demokrat, sempat di Demokrat. Sudah. Jadi 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Ya. Suaranya meningkat. 2019 PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Kita lihat 2024. Sebentar lagi kok. Menurutmu gimana? Menurut saya Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo yang menang. Ya, waktu Bu Megawati yang mengatakan istilah agak-agak merendahkan Pak Jokowi ya guys. Ya, kalau tidak ada PDIP ya Jokowi ini ya pokoknya direndahkan lah gitu. Tetapi Pak Jokowi senyum-senyum gimana gitu ya guys. Dalam hati Pak Jokowi aku rasa belum tahu. Tunggu aja tanggal mainnya nanti ya kan. Kamu lihat aja nanti kan. Benar ya, tahun 2024 ini adalah awal tumbangnya PDIP, awal kehancurannya PDIP. Sekarang kita sudah melihat ya kan, hasil sementara quick count sudah 58%, dan hasil suara yang sudah di seluruh Indonesia yang sudah terkumpul 90%, dan itu menandakan udah jelas-jelas nyata menang ya. Mungkin real account belum keluar, tetapi setidaknya tidak akan jauh beda ya. Kalau kurang 1% ataupun bahkan kalau lebih pun 1% ya, begitulah ya kan dengan real account. Tetapi aku yakin sekali deh guys, Prabowo Gibran sudah menang ya, sudah tinggal dilantik aja ya. Ya Allah, terima kasih karena aku dari tadi sangat senang ya, sampai hujan-hujanan aku keluar ya, keliling-keliling di setiap TPS. Wow, saya sangat bangga, senang, terharu ketika melihat hasil TPS di setiap TPS. Ternyata suara Anies dengan Pak Prabowo itu lebih banyak 3 kali lipat daripada suara Anies ya. Dan Ganjar memang paling sedikit di sini. Ya, itu menandakan banteng sudah tumbang di Lombok ataupun di Nusa Tenggara Barat. Di Bali pun kita lihat sudah 50% lebih ya di Bali Prabowo Gibran. Kemana banteng? Padahal di Bali kan kandangnya banteng. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur kita lihat survei ataupun hasil quick count sekarang ini semuanya Pak Prabowo yang menang. Sungguh luar biasa ya kan. Waduh. Jadi stoplah Bu Megawati sekarang mengejek-ngejek Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini adalah petugas partai ya. Petugas partai, kalau nggak ada PDIP Pak Jokowi bisa apa gitu kan. Justru sebaliknya menurut saya, kalau tidak ada Pak Jokowi, PDIP bisa apa ya. Kalian dengarkan tadi Muarar Sirait ya yang mengatakan dulu PDIP itu dulu menangnya tahun berapa, aku pun lupa tadi ya ngomong berapa. Tapi yang jelas dari dulu PDIP kalah terus, setelah ada Pak Jokowi PDIP menang terus. Nah, tetapi sekarang sudah terlambat ya untuk Bu Megawati, sudah hancur, sudah berkeping-keping, dah banteng menangis dah ya, hancur lebur. Oke guys, itu sajalah. Insya Allah Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ini aku udah dari tadi bersama istri senang sekali, happy, gembira, dan terharu melihat pidato Pak Prabowo juga ya kan. Alhamdulillah ya, akhirnya kita menang. Meskipun mendukung Anies masih tidak terima yang di dekat-dekat kampung saya, ataupun yang ya kita berdebat di dalam Facebook dan macam-macam ya kan. Tapi masih tidak terima, katanya kecurangan ya, seperti abang kita bilang tadi, kalau udah ada bau-bau kemenangan untuk Pak Prabowo dianggaplah kecurangan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita tunggu hasil real account, tetapi ya saya sangat yakin 100% Prabowo menang 1 putaran.
karena hasil real account dan quick account tidak jauh beda. Dan sekian, dan selamat buat Pak Prabowo Gibran. Kita pun yang menyuarakan di media sosial merasa tidak sia-sia ya. Alhamdulillah ya guys, saya pun ikut senang, bangga, dan terharu. Terima kasih buat para penonton, para subscriber saya juga yang sudi pergi ke TPS untuk mencoblos Prabowo Gibran, untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan oke guys, apa komentar kalian? Silahkan berkomentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Buat teman-teman yang nyoblos, usaha telah kita lakukan. Saatnya bertawakal kepada Allah SWT. Dan kalau nantinya kenyataan gak sesuai harapan, gak usah marah, gak usah kecewa, gak usah ngedumel. Ingat sebuah konsep, Allah tahu yang terbaik buat kita, Allah tahu yang terbaik buat kamu. Barakallahu fikum.